Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi kita pada pertama kali ini tentang tafsir ya, konsep tafsir. Sebelum kita memahami tentang tafsir, ada alangkah lebih baiknya kita terlebih dahulu memahami tentang Al-Quran. Karena tafsir itu bersumberkan dari Al-Quran ya. Tidak ada yang namanya tafsir jika Al-Quran itu tidak ada ya. Jadi tafsir itu adalah produknya dari Al-Quran. Nah, baik. Yang perlu pertama kita pahami tentang Al-Quran adalah makna Al-Quran ya. Al-Quran dari segi bahasa berasal dari kata qara'a yang secara literal berarti menghimpun. Kata qara'a kemudian diartikan membaca, karena membaca adalah aktivitas merangkai dan menghimpun huruf dengan huruf yang lain kemudian mengucapkannya. Jadi kata Al-Quran itu asal katanya dari qara'a yang artinya menghimpun atau membaca ya. Jadi menghimpun membaca. Quran. Al-Quran itu baca. Kata qara'a juga diartikan dengan menelaah, meneliti dan mengetahui ciri-ciri sesuatu. Pengertian tersebut menunjukkan bahwa kata qara'a tidak selalu membutuhkan tulisan sebagai objek bacaan, tetapi juga mencakup objek yang tidak tertulis. Contoh, di dalam surat Al-Alaq, wahyu yang pertama kali turun kepada Rasulullah SAW, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu. Khalaqal insana min 'alaq. Yang tidak hanya mencakup perintah membaca yang tertulis, tapi juga mencakup perintah membaca yang tidak tertulis, seperti membaca tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi secara umum Al-Quran itu asal katanya qara'a, baca, bacaan. Jadi memang maklumnya Al-Quran itu mampu dibaca, dipahami dan ujung-ujungnya nanti diamalkan. Ya. Ini secara etimologis bahasa. Yang kedua, secara terminologis. Ini kesepakatan dari para ulama tafsir tentang makna secara menyeluruh tentang Al-Quran adalah kalam Allah, yaitu perkataan Allah yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW secara berangsur-angsur melalui perantara malaikat Jibril lebih kurang selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Dimulai dari surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas, dan membacanya merupakan suatu ibadah. Nah, secara teknis Al-Quran itu dimaksud adalah mushaf ya. Mushaf yang sama-sama kita ketahui saat sekarang ini. Nah, ini secara terminologis arti makna dari kata Al-Quran. Oke. Kedudukan Al-Quran. Al-Quran dalam sistem ajaran Islam adalah sumber ya, atau sumber ajaran pertama ya. Sedangkan sumber ajaran keduanya adalah hadis yang sekaligus sebagai bayan, yaitu penjelas dari Al-Quran. Meskipun terdapat dua sumber utama, yaitu Al-Quran dan hadis, tetapi keduanya sama sekali tidak boleh dipisahkan. Bahkan Al-Quran hanya mungkin bisa dipahami dan diamalkan dengan baik apabila dikaitkan dengan hadis itu sendiri. Jadi antara Al-Quran dan hadis satu paket. Kita tidak bisa memahami Al-Quran tanpa hadis ya, karena kita butuh hadis. Al-Quran diturunkan kepada Rasulullah, dan Rasulullah menjelaskannya kepada para sahabat dengan gaya bahasa beliau itu dinamakan dengan hadis ya, perkataan beliau, perbuatan beliau. Nah, dengan itu kita bisa memahami makna-makna dan kandungan yang ada di dalam Al-Quran. Kedudukan Al-Quran ya. Al-Quran sebagai kitab samawi terakhir yang diwahyukan ke Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, kitab samawi ini maksudnya kitab yang diturunkan ya, dari langit ya, dari Allah, dari atas kepada kita semua ya, umat manusia. Sedangkan ada lagi namanya kitab ard ya, kitab ard itu kitab bumi, maksudnya kitab yang muncul di bumi, yang lahir di bumi, yang diciptakan oleh manusia. Seperti agama Hindu, Buddha, Shinto ya kan. Itu agama-agama yang lahir di bumi sehingga mereka menciptakan sebuah kitab. Nah, lalu mereka amalkan, lalu mereka pertuhankan Tuhan mereka. Sedangkan sama itu yang diturunkan ya, seperti Rasulullah itu diturunkan ya, kitabnya Al-Quran. Nabi Daud ya, Zabur, Taurat ya.
Injil itu kitab samawi semua yang diturunkan oleh Allah kepada para nabi dan rasulnya. Nah, pokok kandungan terdapat di dalam Al-Quran itu ada 3. Yang pertama itu adalah akidah atau kepercayaan. Ya. Akidah, kepercayaan, tauhid. Lebih kurang 13 tahun Rasulullah menegakkan tauhid, keesaan Tuhan kepada Allah di Mekah. Ya. Begitu Rasulullah mencanangkan tauhid selamanya di Mekah. Nah, itu pokok paling pertama yang ada di dalam Al-Quran. Yang kedua adalah petunjuk mengenai hukum atau syariat dengan jalan menetapkan dasar-dasar hukum yang harus diikuti oleh manusia dalam hubungannya dengan tujuh Tuhannya. Hubungannya dengan sesama manusia, bahkan hubungannya dengan alam sekitarnya. Jadi, poin kedua adalah aturan. Ya. Aturan yang ada di dalam Al-Quran, istilahnya way of the life, ya, jalan hidup. Al-Quran itu jalan hidup bagi umat Islam, bagi manusia secara umum, khususnya bagi umat Islam. Nah, itu kandungan yang ada di dalam Al-Quran. Yang ketiga adalah akhlak, ya, akhlakul karimah, Al-Quran. Rasulullah itu akhlaknya adalah Al-Quran. Jadi semua yang ada pada diri Rasulullah itu adalah akhlak, ya, Al-Quran. Jadi kandungan pokok di dalam Al-Quran adalah yang ketiga adalah akhlak, ya. Suri tauladan contoh kita dalam berperilaku, bertindak, bersopan santun, beretika, bertutur kata. Ini 3 poin pokok yang ada di dalam Al-Quran. Baik, kita masuk ke tafsir, ya. Terdapat beberapa istilah teknis terkait upaya memahami makna kandungan Al-Quran, ya. Ada bayan, ada tafsir, ada ta'wil, ada tadabbur, ya. Meskipun dari keempat istilah tadi yang paling populer, yang paling familiar, yang sering kita dengar adalah tafsir. Jadi sering kita dengar istilahnya ada juga bayan, tafsir, ta'wil, tadabbur, tapi yang paling cocok, yang paling sering digunakan adalah tafsir ketika kita memahami makna dan kandungan yang ada di dalam Al-Quran. Istilah tafsir secara umum setidaknya mengandung 3 makna. Jadi ketika kita mencoba menyebutkan kata tafsir, ada 3 makna kandungan di sana. Yang pertama itu adalah upaya memahami makna dan kandungan yang ada di dalam Al-Quran. Jadi tafsir itu adalah upaya, cara, ya kan, usaha, ya, untuk memahami makna dan kandungan yang ada di dalam Al-Quran. Yang kedua itu ilmu, ya. Tafsir itu ilmu, ya. Itu ilmu yang digunakan untuk memahami makna dan kandungan yang ada di dalam Al-Quran. Ada upaya menggunakan ilmu. Nah, ini tafsir, ya. Ilmu, upaya, ada ilmu untuk memahami makna dan kandungan Al-Quran tadi. Yang ketiga adalah hasil dari pemahaman makna dan kandungan Al-Quran tadi, atau produknya, ya kan. Nah, setelah kita berupaya, ada ilmunya. Nah, itu tuh ada hasil dari upaya dan ilmu tadi, yaitu produk tafsir atau lahir kitab-kitab tafsir yang dikaryakan oleh para ulama kita. Nah, di dalam menafsirkan Al-Quran ada langkah-langkah yang wajib yang harus dilakukan oleh seorang mufassir. Yang pertama itu adalah menterjemah, ya. Langkah awal yang dapat ditempuh untuk memahami makna dan kandungan Al-Quran adalah melalui terjemahan ke dalam bahasa yang dapat dipahami oleh seseorang, khususnya mereka yang tidak memahami atau mengalami keterbatasan dalam bahasa Arab. Meskipun kadang-kadang terjemahan itu sendiri memiliki keterbatasan, apalagi hasil terjemahan Al-Quran ke dalam bahasa lain sama sekali tidak dapat disejajarkan dengan Al-Quran. Terjemah adalah pengalihan lafal dari satu bahasa ke dalam bahasa lafal lain. Nah, artinya apa? Terjemah ini alih bahasa dari bahasa awal, bahasa Arab, bahasa Al-Quran ke dalam bahasa-bahasa yang mudah dipahami oleh penerjemah. Apakah itu bahasa Indonesia, bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa-bahasa lainnya. Bahkan bahasa-bahasa daerah pun ada, ya. Di Minang pun ada bahasa Minang, ya. Bahasa Al-Quran yang diterjemahkan ke dalam bahasa Minang itu ada, ya. Bahkan bahasa-bahasa daerah, ya kan, itu juga ada. Itu Al-Quran, ya, diterjemahkan dalam bahasa-bahasa lain yang ada di dalam dunia ini, ya kan. Nah, itu terjemah dalam bahasa Al-Quran, bahasa kita, ya. Tetapi terjemahan ini memiliki keterbatasan, ya, karena Al-Quran itu beda dengan bahasa Arab itu, bahasa Al-Quran itu beda dengan bahasa Indonesia, bahasa-bahasa lain. Mereka mempunyai struktur bahasa yang berbeda dengan kita, ya. Ya, tidak hanya mungkin perbedaan dari suku bangsa saja.
Kita saja orang Minang itu dalam satu daerah itu bisa berbeda-beda perkataan maknanya. Contoh nih di Minangkabau. Kalau orang Bukit Tinggi bilang lita ya. Lita itu kalau orang Bukit Tinggi maksudnya itu lapar ya, makan, butuh makan. Tapi kalau lita, kalau orang Padang ya, orang di kota Padang itu capek, letih, lelah gitu. Nah, itu baru masih dalam satu turunan bahasa Minangkabau, apalagi bahasa Arab, bahasa Al-Qur'an yang berbeda dengan kita ya, bangsa Indonesia. Ya, bahasa Indonesia banyak suku bangsanya ya kan. Bahasa Arab pun juga begitu banyak perbedaannya di dalamnya sehingga mempunyai keterbatasan. Nah, kita tidak saya pun kalau kita lihat ya bahasa ya, yang ada terjemahan Indonesia, Al-Qur'an Indonesia, saya tidak pernah menemukan Al-Qur'an dan terjemahannya di sampul buku yang ada di Al-Qur'an ya kan. Saya selalu menemukan Al-Qur'an dan terjemahnya ya. Saya tidak pernah menemukan Al-Qur'an dan terjemahannya. Kenapa? Kalau kita menggunakan Al-Qur'an dan terjemahannya, maka konsekuensi dari kata-kata Al-Qur'an dan terjemahannya tadi adalah Al-Qur'an dan terjemahannya adalah bahwa Al-Qur'an itu ini Al-Qur'an dan ini terjemahannya. Berarti posisinya mereka sama. Ini Al-Qur'an dan ini terjemahannya ya. Berarti ibaratkan Allah itu menurunkannya kepada Rasulullah. Hai Muhammad, ini Al-Qur'an dan ini terjemahannya, bukan ya. Tapi para penerjemah selalu menuliskan Al-Qur'an dan terjemahnya. Berarti ada upaya dari para penerjemah untuk memahami makna Al-Qur'an. Tapi bukan itu makna sebenarnya atau terjemah sebenarnya dari Al-Qur'an. Itu cuma upaya saja. Maka cenderung memiliki keterbatasan di dalam memahami atau menerjemahkan Al-Qur'an tadi. Oke. Lanjut, secara umum dikenal ada dua macam terjemahan. Yang pertama itu terjemah lafziyah ya, adalah bentuk penerjemahan yang berusaha mengalihkan lafal-lafal dari suatu bahasa ke dalam lafal-lafal yang serupa dalam bahasa lain. Yang secara umum susunan dan tertib bahasa kedua sesuai dengan susunan dan tertib bahasa pertama. Model terjemahan lafziyah ini secara umum menunjukkan bahwa penerjemahnya sangat jujur sehingga berusaha sedemikian rupa untuk menyesuaikan lafal-lafal yang terjemahkan. Tetapi tujuan dari penerjemahan itu secara umum sulit tercapai. Ya, karena setiap lafal dari suatu bahasa tertentu memiliki makna yang sangat terkait dengan kultur masyarakat sekitar pengguna bahasa tersebut. Karena itu tidak mudah mencari padanan kata dari suatu bahasa ke dalam bahasa lain yang memiliki kesamaan secara keseluruhan dari aspek makna yang dikandungnya. Ini yang saya bilang tadi. Struktur bahasa satu daerah, satu bangsa, satu suku itu berbeda dengan bahasa lain. Nah, kalau lafziyah berarti seorang penerjemah ini berusaha ya, menerjemahkan, mengalih bahasakan bahasa Al-Qur'an sesuai dengan urutannya ya. Bismillahirrahmanirrahim ya kan, itu sesuaikan dengan urutan Bismillahirrahmanirrahim. Atau ayat-ayat lain juga sesuai dengan urutan tadi. Nah, ini tidak bisa disamakan dengan struktur bahasa-bahasa yang lain yang ada di dunia, apalagi bahasa Inggris ya. Ya, kita bilangnya ini ya artinya apa gitu kan. Nah, kita paham ini yang bahasa ini yang punya susunan grammar tersendiri ya. Begitu juga dengan bahasa-bahasa lain yang ada di dunia ini. Tidak bisa kita samakan. Nah, ini kelemahan dari tafsir lafzi. Ada namanya tafsir maknawi terjemah maknawiyah atau terjemah tafsiriyah, yaitu model terjemahan yang berusaha menjelaskan makna pembicaraan dari satu bahasa ke dalam bahasa lain sedemikian rupa tanpa terikat dengan tertib lafal-lafal atau susunan kalimat bahasa asal dengan tertib lafal susunan kalimat bahasa kedua. Nah, model penerjemahan maknawiyah atau tafsiriyah ini menunjukkan bahwa penerjemahannya berfokus pada upaya pengalihan makna lafal dari satu bahasa ke dalam bahasa makna lafal dalam bahasa lain, sehingga susunan lafal dan kalimat dalam bahasa pertama terkadang tidak selalu sesuai dengan susunan lafal dan kalimat dalam bahasa kedua. Nah, ini artinya penerjemah ini menerjemahkan Al-Qur'an mengambil maknanya saja, memahami maknanya saja, hingga tidak sesuai kadang-kadang dengan susunan lafal seperti yang ada dalam terjemah lafziyah. Nah, ini perbedaannya antara maknawiyah dan lafziyah. Selanjutnya, yang kedua adalah mencari penjelasan ayat dari hadis Nabi Muhammad SAW. Jadi langkah kedua di dalam menafsirkan Al-Qur'an adalah memahami hadis ya. Penjelasannya dari hadis. Nabi SAW
sebagai penerima wahyu memperoleh kewenangannya atau berkewajiban menjelaskan kandungan Al-Quran itu kepada umatnya, kepada para sahabatnya. Itu dalam surah An-Nahl 44. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anzalna ilaikal zikra litubayyina lin-nasi ma nuzzila ilaihim wala'allahum yatafakkarun. Artinya, dan kami turunkan kepadamu Al-Quran agar kamu menerangkan kepada umatmu, umat manusia, yang apa yang telah diturunkan kepada mereka dan supaya mereka memikirkannya. Nah, ini Rasulullah itu sebagai mufassir mu'awwal, ya, penjelas terhadap Al-Quran. Beliau membawa Al-Quran kepada manusia, beliau menjelaskannya kepada manusia tadi, kepada umat Islam. Nah, maka langkah kedua yang wajib kita jalankan adalah mencari penjelasannya di dalam hadis Rasulullah. Ada nggak di dalam hadis Rasulullah? Ini wajib kita ketahui. Yang kedua, langkah ketiga maksudnya memahami kaidah-kaidah bahasa Arab dan makna kosakatanya. Al-Quran itu diturunkan dalam bahasa Arab, ya, kepada Nabi Muhammad. Dengan bahasa Arab seperti dijelaskan surah Yusuf ayat 2, sesungguhnya kami menurunkannya berupa Al-Quran dengan bahasa Arab Arabiyyin mubin agar kamu memahaminya. Nah, ayat atas memberikan isyarat bahwa keniscayaan untuk memahami bahasa Arab, untuk berinteraksi dan memahami makna dan kandungan Al-Quran. Jadi wajib bagi seseorang yang pengen mencoba menafsirkan Al-Quran harus paham dengan bahasa Arab. Ya, bahkan para sahabat, ya, yang paham dengan bahasa Arab, orang Arab, kultur bahasa Arab, mereka seringkali acap kali bertanya kepada Rasulullah tentang makna dari sebuah ayat Al-Quran. Nah, ini menandakan bahwa apalagi kita yang bukan orang Arab, non-Arab, maka suatu kewajiban, ya, wajib sekali bagi kita untuk memahami bahasa Arab. Kalau tidak paham bahasa Arab, ya jangan sampai kita menafsirkan Al-Quran. Nah, ini yang ketiga. Yang keempat, memahami asbabun nuzul atau sebab turunnya Al-Quran. Nah, ini pengetahuan penting sekali, ya. Al-Quran ini kadangkala turun dengan sebab-sebab tertentu, ya. Ada sebab-sebab tertentu Al-Quran itu turun, sehingga ada konteksnya, ya. Ayat ini turun karena adanya kejadian seperti ini. Nah, dengan kita memahami kejadian tadi sehingga turun ayat tadi, maka akan mendekatkan kita lebih dekat kepada makna dan tujuan dari makna kandungan Al-Quran tadi. Maka akan lebih dekat kita kepada apa yang tersirat di dalam Al-Quran tadi. Maka wajib hukumnya memahami asbabun nuzul. Ya, memang walaupun tidak semua Al-Quran itu mempunyai sebab-sebab turunnya, tapi ada sebagian Al-Quran yang mempunyai sebab-sebab turunnya Al-Quran. Seperti mungkin ada kejadian para sahabat menanyakan langsung kepada Rasulullah, atau ada kejadian-kejadian tertentu yang dialami oleh para sahabat. Nah, Rasulullah menjelaskannya kepada para sahabat. Ini sebab-sebab yang perlu kita ketahui untuk menafsirkan Al-Quran. Dan yang kelima adalah memahami munasabah, ya, hubungan antar ayat. Antara ayat satu dengan ayat lain itu ada hubungan, ada korelasi, ya. Dengan kita memahami korelasi tadi, maka kita akan memahami makna kandungan ayat tadi, ya. Contoh surah Al-Baqarah, Alif Lam Mim, zalikal kitabu la raiba fi. Zalika, ini kitab, tidak ada keraguan padanya. Zalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Ini kitab tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, lanjut kedua, allazina yu'minuna bil ghaib. Siapa orang-orang bertakwa? Kata ayat pertama tadi, itu orang-orang yang beriman kepada hal-hal yang ghaib. Wa yuqimunas shalah, dan mendirikan salat. Nah, jadi yang ayat pertama tadi itu orang-orang yang bertakwa, petunjuk bagi orang bertakwa. Dijelaskan oleh ayat kedua, siapa orang-orang bertakwa tadi? Itu adalah orang-orang yang percaya kepada yang gaib, melaksanakan sholat, dan membayar zakat. Nah, ini butuh korelasi hubungan ayat-ayat sehingga saling bertautan, saling berhubungan. Jadi ayat surat itu seperti laksana mata rantai yang satu ayat dengan satu ayat lain saling bersambungan dengan sebelum dan sesudahnya, yang mempunyai kaitan dengan tidak bisa dipisahkan. Karena itu penafsiran terhadap satu ayat tidak dipisahkan dengan ayat sebelum atau sesudahnya. Oke, terakhir sebelumnya metode penafsiran dulu, ya. Metode penafsiran itu ada 4. Yang pertama itu adalah tafsir tahlili, ya, mengkaji ayat-ayat Al-Quran dari segala segi dan maknanya sesuai dengan urutan ayat dan surat dalam mushaf. Ciri-ciri utamanya adalah
mencakup kosakata, unsur ijaz, balaghah, hukum fikih, norma akhlak, akidah, perintah, larangan, hakikat, majaz, kinayah dan lain-lain sebagainya. Sebagai contoh kitab tafsirnya adalah Ibnu Katsir atau tafsir karya Ibnu Katsir. Yang kedua tafsir At-Tabari dan kitab-kitab tafsir lainnya. Tafsir tahlili ya. Tafsir tahlili ini ya tafsir yang terperinci ya. Dia menjelaskan Al-Qur'an, menafsirkan Al-Qur'an secara mendetail, secara sesuai dengan urutan yang ada di dalam mushaf Al-Qur'an dari Al-Fatihah sampai An-Nas, secara terperinci segala aspek itu dibahas. Maka rata-rata karya tafsir tahlili ini kitab itu besar-besar ya. Babon istilahnya kalau dalam akademik ya. Babon itu banyak, besar, berjilid-jilid. Kalau kitab tafsir Ibnu Katsir itu saja sekitar ada 23 jilid ya. Satu jilid itu lebih sekitar 1000 halaman ya. Bayangkan berapa banyaknya karya kitab tafsir sebenarnya itu butuh waktu yang sangat panjang sekali. Nah, memang manfaatnya sangat banyak sekali. Dan yang kedua adalah kebalikan dari tahliliyah tadi ya, ijmali, global ya. Maksudnya menafsirkan Al-Qur'an secara global tanpa uraian yang panjang lebar, sesuai dengan urutan ayat dan surat dalam mushaf. Nah, dia menafsirkan Al-Qur'an secara global saja, singkat, padat, jelas tapi tepat ya. Tidak terlalu panjang. Nah, memang konsumennya adalah orang-orang awam yang dengan Al-Qur'an, dengan agama Islam. Sehingga ketika dia baca Al-Qur'an dia langsung paham, oh ini maksudnya, oh ini maknanya. Nah, tidak panjang-panjang seperti tahlili tadi. Contoh kitab tafsir Jalalain, kitab tafsir Al-Wasit dan kitab tafsir yang lainnya. Selanjutnya, yang ketiga adalah tafsir Al-Muqarran ya, atau komparasi atau perbandingan. Yang menafsirkan Al-Qur'an dengan cara mengambil sejumlah ayat Al-Qur'an, kemudian mengemukakan penafsiran para ulama tafsir. Nah, artinya apa? Mereka mencari penafsiran Al-Qur'an dengan cara membandingkannya dengan para ulama tafsir. Pendapat ulama tafsir dibanding-bandingkan. Pendapat A, B tentang sebuah penafsiran. Nah, kemudian setelah dibanding-bandingkan, akhirnya dia mengambil kesimpulan untuk pendapat dia sendiri. Nah, contoh kitab tafsirnya adalah Durat At-Tanzil wa Al-Qur'an At-Ta'wil, karya Al-Khatib Al-Iskafi. Nah, yang kedua Al-Jami' Al-Ahkam, karya Al-Qurtubi, yang berkaitan dengan hukum-hukum. Dijelaskanlah pendapat hukum A menurut ulama A, B, C, D, D. Nah, nanti dia ambil kesimpulan sendiri menurut pemahaman dia. Dan yang keempat adalah tafsir Al-Maudu'i. Nah, ini menafsirkan Al-Qur'an dengan cara menghimpun seluruh ayat yang berbicara tentang satu masalah atau satu tema. Nanti dikaji secara terperinci. Ayat apa saja yang berkaitan dengan suatu tema, tentang nikah, tentang jual beli, tentang tentang riba, itu dikumpulkan semua lalu dikaji secara terperinci dalam aspeknya. Ini contoh kitab tafsir adalah Abu Al-A'la Al-Maududi. Karya beliau adalah Ar-Riba. Ar-Riba fi Al-Qur'an. Riba di dalam Al-Qur'an. Ini contoh karya tafsir yang ada. Urgensi kita mempelajari ilmu tafsir untuk perkembangan ekonomi Islam. Ekonomi Islam itu memposisikan Al-Qur'an dan As-Sunnah atau hadis sebagai dasar hukum yang tentu memiliki rambu-rambu akan halal haram, mubah, boleh, wajib, ya kan? Di antaranya melarang tentang transaksi riba, ya kan? Maisir, judi atau tadlis, penipuan, ikhtikar atau menimbun, gishi atau menutup cacat, al-ghab atau harga menipu dan goror atau spekulasi. Menekankan keadilan, efisiensi, kesejahteraan sosial yang didukung oleh instrumen zakat, infak, sedekah dan amal soleh lainnya. Nah, perkembangan ekonomi Islam tidak bisa dilepas dari peran Al-Quran dan As-Sunnah, ilmu fikih, ijtihad, turat, sejarah dan ilmu kemodernan lainnya. Nah, oleh karena itu, semua esensi dari sumber hukum tadi semuanya bersumberkan dari Al-Quran dengan cara memahami melalui ilmu tafsir. Nah, artinya apa? Ilmu tafsir ini sangat berperan penting di dalam ekonomi Islam. Semua sumbernya itu dari Al-Quran, dari tafsir. Banyak fenomena-fenomena yang muncul pada saat sekarang ini, ya, hal-hal baru yang berkaitan dengan ekonomi Islam, dengan muamalah, dengan berbagai macam perekonomian yang ada di